Ulangan harian apa? Ulangan harian ini mungkin. Ulangan harian sistem gerak pada manusia. Saya tinggal pilih mau nomor berapa, bagian apa, nomor berapa. Saya mau hanya 2 aja. Saya klik 2, impor pertanyaan. Ini dia. Dia ke atas, naik. Seperti ini dia masuk. Ini dia masuk kemari. Jadi tinggal dibaguskan sedikit, disusun aja yang di atas atau bagaimana. Oke ya Bapak Ibu, ada yang bertanya? Apalagi ya Bu Duena yang belum ya? Ini sudah, kita lihat nanti ini ya, seperti ini. Oh iya, ini ada yang belum Bu Duena, berlupa saya. Setelan. Oh iya. Setelan. Setelan ini kalau dia kuis, segera setelah pengiriman, nanti setelah peninjauan manual boleh. Kalau saya segera setelah penilaian, ini dia. Mode terkunci, nggak usah kita bingung, kita tidak mau mode terkunci. Pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar nilai poin. Jadi ketika kita mau anak-anak itu pertanyaannya mereka tahu bahwa salah atau tidak dijawab atau jawabannya benar, bisa kita klik ini. Tapi pengalaman saya ketika ujian, udah saya bilang sama kawan-kawan saya, ini saya off-kan. Kenapa? Karena ada saja anak-anak itu yang nanti kok pertanyaan jawaban saya salah gini, menelpon Bu, menelpon Bapak Ibu. Kenapa jawaban saya? Padahal memang jawabannya salah, tapi dia komplain gitu. Jadi biasanya kalau membuat seperti ini, jadi nilai poin aja yang saya buat. Jadi mereka tahu nilai poinnya berapa. Kalau misalnya di bawah KKM atau ambang batas, biasanya mereka menjumpai Bapak Ibu gurunya untuk minta ujian lagi atau minta tugas supaya nilainya tidak di bawah KKM. Kemudian kejawaban ini. Kejawaban ini kalau kita mau wajib email ya, kumpulkan alamat email. Ini tinggal kita klik ini aja. Tapi kalau kami anak SMP agak sulit ini, tapi mudah-mudahan nanti bisa dirubah seharusnya. Kemudian izinkan tidak. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini batasi. Ini dia, batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia. Ini yang pertanyaan Bu Mei tadi dari SMP 2 Sunggal. Ini tinggal kita ginikan aja. Kalau kita tidak mau membatasi untuk yang akun belajar ID. Jadi yang Gmail juga bisa membukanya. Kemudian ini batasi ke 1 jawaban. Karena kalau tidak kita klikkan ini, Bapak Ibu guru, maka berapa kali dia mencoba nanti? 5 kali dia mencoba, 6 kali dia mencoba. Jadi ketika kita sudah membatasi ke 1 jawaban, hanya 1 kali dia bisa mencoba, yang lain tidak bisa. Siswa saya pernah, Bu. Siswa saya pernah sampai 17 kali. Sampai 100 dia baru berhenti. Jadi ketika kita nengok spreadsheet-nya kan Bu Silvi, aduh capeknya gitu kan Bu Silvi. Capek sekali melihat spreadsheet-nya itu penuh dengan nama dia. Nah, kemudian ini tampilkan acak urutan pertanyaan. Ini Bapak Ibu kalau kami SMP, sekali-sekali memang saya buat, tapi keseringan tidak. Tapi kalau memang sebenarnya kita mau jujur, harusnya acak urutan pertanyaan. Tapi kalau kita mengacak urutan pertanyaan, di soal JIPOM-nya jangan dibuat nomor. Jadi dia tidak bernomor, jangan 1, 2, 3. Karena nanti pengalaman kami, ketika kita buat nomor 1 sampai nomor 25, kami biasanya 25 soal, ketika kita acak nomor 25, nomor 1, anak-anak itu sudah bingung. Kalau dia sudah bingung, dia konsentrasi ujiannya sudah sulit gitu. Jadi kalau kita mau mengaktifkan acak urutan pertanyaan ini, seharusnya di JIPOM soal pertanyaan kita tidak ada angka. Jadi dia teracak aja. Jadi ketika dia, nomor 1 apa jawabannya? Apa rupanya soalmu? Soalku ini, bukan, soalku bukan ini, seperti itu gitu ya. Jadi tetap bisa kita harapkan anak-anak kita untuk jujur. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Ini dia konfirmasi pesan. Udah diterima Ibu itu enggak ya jawaban saya? Bisa kita buat seperti ini. Terima kasih.
jawaban Anda telah disalin boleh, atau telah diterima boleh, terserah. Atau Bu Silpi supaya anak-anak suka apa? Terima kasih sayang, atau sarangio gitu kan. Terima kasih, Boleh Besti. kita terima kasih Besti. Oh iya, betul. Terima kasih Besti. Jadi mereka merasa kita dekat dengan mereka. Bestinya gini ya tulisannya ya. Besti. 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 Keren. Simpan. Seperti itu. Ini nonaktifkan sistem otomatis nggak usah. Seperti ini ya setelannya Bapak Ibu. Jadi bisa kita setelankan banyak ya. Dan banyak sekali yang bisa kita lihat ini add-on sini Bapak Ibu. Banyak. Jadi kalau kita mau membuat sudah ada soal kita dalam bentuk Word, mau kita masukkan ke SIPOM, kita menggunakan form builder. Nanti itu berikutnya kita pelajari. Baru angka-angka Bu Silpi, matematika ya Bu Silpi? Kadang dikasih juga Bu satu kelas. Saya IPA. Waduh. Oh, IPA. IPA juga ada. Oh, Bu Diana matematika ya. Ini kalau kita mau menggunakan rumus-rumus di dalam SIPOM kita, Hipatia, banyak sekali ini. Dan jujur, saya juga hanya beberapa menggunakannya, nggak semuanya ini. Karena banyak-banyak pun kita gunakan, Bapak Ibu, tidak deteksi anak-anak. Seperti semalam saya curhat sedikit, saya itu membuat daftar hadir dalam bentuk ada signaturnya. Ternyata ada beberapa yang bisa, Bu Silpi, ternyata ada beberapa yang bisa dan banyak yang error. Mungkin HP atau laptop kita yang tidak support. Makanya saya hapus itu. Bu Silpi bisa kirimkan lewat chat absensi karena sudah 12 menit lagi kita. Oke, Bu, oke. Kan udah ada ya, saya kirim di pengimbasan ya Bu Silpi. Baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Apalagi ya, kayaknya sudah ini tadi. Oh iya. Bapak Ibu, misalnya kita mau membuat untuk kelas yang lain gitu. Kita tinggal buat salinan. Kita buat salin, kita buat salinan. Tinggal kita hapus. Soal biotik, tandanya dia bahwa salinan kita bikin kelas 78 misalnya. Di sini juga kelas 78 seperti itu ya. Bisa disalin dia, nggak perlu capek-capek untuk ke kelas yang berikutnya. Boleh. Apalagi ya? Enggak. Dapatkan link yang sudah terisi. Bisa kita ambil, cetak bisa, tambah editor script, bisa add-on tadi yang tadi. Oke, ada lagi Bu Silpi? Bu, itu ada yang bertanya, Bu. Di kolom chat ada yang bertanya dari Bu Ratna Sihite. Iya. Silakan Bu Duena, silakan. Iya, ini ada pertanyaan dari audiens kita, Bu Ratna Sihite. Pertanyaan begini, bagaimana mengganti password tenggat waktu kuis selesai? Kadang siswa yang telat masuk kembali setelah tenggat waktu habis. Oh, ini memakai ini ya, fitur add-ons ya. Ya Bu Silpi. Pakai tenggat waktu kan pakai apa? Add-on, fitur add-on apa itu Pak Erwin? Itu diatur dari limiternya, Bu. Jadi ada limiternya misalnya. Limiternya. Iya. Form limiter. Set limiter. Kok nggak keluar? Ada, sudah muncul, Bu. Ada, Bu, tampil itu. Oh, saya kok nggak muncul di saya? Oh iya. Padahal kami muncul loh, Bu. Masih Kami terasa sentuhan Ibu loh. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi ya, saya hatikan dulu. Udah nampak limiternya? Tadi ada Bu set limiter. Bentar ya.
Up. Sorry, ini tadi udah saya hapus. Kita ke apa katanya ini? Ya. Ini seperti ini. Kita ke add-ons. Sabar. Kita ke add-ons. Form limiter plot ini ya, Pak Erwin. Iya. Set limit. Select date and time. Seperti itu ya, Bu. Tadi pertanyaan Ibu apa tadi? Ratna Sihite. Ibu Ratna Sihite. Bagaimana kalau Pak? Bagaimana mengganti password saat tenggat waktu kuis selesai? Mungkin maksud Ibu Ratna kira-kira seperti itu kurasa. Misalnya kan di limiter pertama kita buat waktunya jam 10 selesai. Iya. Nah, ternyata ada anak yang ternyata setelah dilihat jam 11 nggak bisa lagi dia ngirim, gimana ini katanya kira-kira. Berarti kita perpanjang aja di limiternya jadi jam kan, 11. Tapi pertanyaan Bu Ratna ini mengganti apanya? Mengganti linknya. Kalau mengganti link berarti disalin link yang baru. Ya kan? Berarti Ibu kalau, ini menggunakan kalau di due date ini kan ya tinggal kita ubah aja lagi dia sampai misalnya kalau tadi dari jam sampai jam 11 ya kita ubah lagi kan, kita ganti lagi jadi jam 12 seperti itu kan? Ya. Nah, tapi pertanyaan Ibu Ratna ini mengganti password. Ini kebetulan Ibu Ratna ini guru teman kami guru di SMA 1 Dolo Sanggul ini. Oh, sampai kenal Bu Ratna. Iya. Beliau ini jadi kan kadang-kadang di soal itu kan kita bikin token. Ya. Oke, jadi maksud Ibu itu mungkin kan setelah waktunya habis, apakah tokennya kira-kira diganti? Tokennya tadi misalnya kan ekonomi 1 misalnya. Nah, ternyata waktu anak mengerjakannya lewat dari pukul 10. Nah, apakah tokennya kita ganti atau bagaimana? Kira-kira seperti itu pertanyaan Ibu ini. Kalau pengalaman saya Ibu, enggak mesti tokennya kita ganti, kita ubah aja, tapi sudah ada nanti di spreadsheet-nya bahwa dia sudah terlambat masuk gitu. Enggak apalah kita perlu ganti token lagi gitu. Tapi kalau kita mau mengubah kuisnya, baru kita buat kesalinan. Pengalaman saya. Ada tambahan Pak Erdin? Kalau pengalaman saya seperti itu, setahu saya masih. Jadi ketika misalnya waktunya jam 10 ya, saya dudetkan jam 10 gitu kan. Nanti ke apa? Nggak bisa lagi Bu, nggak bisa lagi namanya anak-anak. Saya perpanjang lagi, dudetnya saya ubah lagi. Kalau saya ubah lagi. Tapi tetap di spreadsheet-nya itu, Google Sheet-nya itu nampak dia bahwa siapa yang belakangan masuk. Itu kan bisa mempengaruhi angka kita. Tapi kalau misalnya mau mengubah link, kalau saya biasanya di salinan. Kalau Pak Erwin bagaimana? Yang Ibu sampaikan Ibu itu sebenarnya udah cukup saya rasa. Jadi kita hanya memperpanjang di limiternya saja waktunya. Memang pengalaman kami di sini mungkin Ibu Ratna karena kebetulan kami melaksanakan AKM kan Bu. AKM itu kan yang berbasis komputer. Jadi kan setiap 15 menit kan tokennya berganti. Ini maksud Ibu Ratna mungkin. Cuma kan kita bukan membahas aplikasi ke AKM-nya sebenarnya. Jadi ketika kita bicara token di apa namanya di form itu tidak akan pernah berubah. Yang kita bisa ganti setnya cuma apakah masih menerima respon jawaban pada pukul 10 atau kita perpanjang ke pukul 11. Gitu Bu kira-kira. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Erwin. Oh iya, Bu Silpi ini tidak mengingatkan. Spreadsheet belum saya tunjukkan. 5 menit lagi, Bu. Enggak, sedikit. 5 menit lagi ya, sedikit aja ini spreadsheet-nya sedikit aja. Jadi Bapak Ibu,
Yang tadi saya bilang kenapa pakai Google Form, karena kita bisa analisis data. Ini saya tunjukkan sedikit. Bentar. Nah, misalnya ya, yang sudah ada. Kita lihat. Yang sudah ada, misalnya. Tes daftar peserta. Sistem rangka. Bentar ya, Bapak Ibu. Nah, kalau tadinya Bapak Ibu, ketika ujian kita perlu waktu yang lama, kertas yang banyak, satu harian, satu malaman dengan kondisi muka yang merengut karena mengoreksi soal ujian. Nah, sekarang dalam waktu hitungan detik kita bisa melihat hasil ujian anak-anak. Nah, tinggal kita klik. Ini dia jawabannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, dan bisa dalam bentuk analisis data. Inilah dia distribusi Otomatis poin ya, Bu. total. Iya, otomatis kita tinggal. Jadi kemarin pengawas kami minta data, udah Bu Nona apain? Saya bingung juga. Untung saya pakai ini. Ini Pak. Wih, ya juga ya. Iya Pak, ini dia, saya bilang langsung. Ini dia Pak datanya Pak, kelasnya. Nah, kelas ini mana soal yang sulit, mana soal yang ini yang termasuk contoh tuang pipa yang 42 dari 51 jawaban yang benar seperti itu. Jadi kita tahu jawaban anak-anak benar atau salah di sini semua. Oke. Jadi Bu Nona, Kemudian bagaimana? Kalau zaman dulu kan Bu Nona, kalau ngerjain skripsi atau tesis pakai Excel satu-satu lah, pakai uji validitas, reliabilitas itu ya kan Bu. Pening kali matanya sampai mau keluar rasanya ya Bu. Tapi kalau pakai ini langsung keluar dia Bu hasilnya. Ya itu kan banyak kata-kata mahasiswa yang sudah tamat. Kenapa nggak dari dulu ini ada ya? Sebenarnya barangkali ini ada dari dulu, cuma kita yang belajarnya kelamaan. Kenapa nggak dari dulu? Dari dulu kan tinggal klik-klik aja gitu. Bentar ya Bu Duena, 3 menit lagi ya, sedikit lagi. Jadi kita mau tahu jawabannya, tinggal Bapak Ibu kita tinggal lihat ini, lihat jawaban di spreadsheet. Seperti ini. Nah, ini dia. Jadi, ini yang saya katakan tadi. Ini jadi dibilangnya saya ngerjakan kok Bu, saya tepat waktu Bu, nggak bisa diapain timestamp. Ini ada nak. Kamu jam berapa mengerjakannya? Nggak ada, nggak bisa macam-macam nak, gitu. Ya Bapak Ibu. Ini dia buktinya bahwa kamu mengerjakan jam berapa. Udah kelewat kan? Karena saya bukanya maka bisa. Itu tadi saya rasa. Barangkali hanya itu, ada lagi, kadang kok apa ada lagi. Barangkali itu tentang Google Form dan spreadsheet-nya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Maafkan saya apabila ilmu yang saya kasih sangat sedikit. Dan saya yakin Bapak Ibu, sama seperti saya juga, kalau hanya sekali ini mungkin kita sulit ya, mungkin kita sulit untuk mengerti. Cobalah berkali-kali, karena saya juga coba berkali-kali. Jangan takut salah kuncinya, jangan takut salah, kerjakan apa yang kita bisa, karena kalau sudah kita ke sini Bapak Ibu, ke Google Form, ke form digital ini, asik sendiri kita kalau kita sudah tahu. Dan sekali lagi jangan takut salah, karena ada dia kontrol Z ya Bu Silpi, ada kontrol Z di situ. Kontrol Z. Jadi kalau salah tinggal kontrol Z, tinggal dihapus. Jangan takut salah, itu kuncinya. Oke, barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Selamat siang, selamat pagi atau siang ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya kembalikan ke Bu Duena. Iya, baik, terima kasih Bu Nona yang sudah menyampaikan materinya secara hebat. Ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, saya yakin
penjelasan Bu Nona tadi bisa memotivasi kita. Mungkin di dalam hati melakukan gitu ya, sudah pengen melakukan loh. Kok bisa segampang itu gitu ya, tapi hasilnya hebat gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu mempunyai pemikiran seperti itu, seperti saat ini juga saya punya pemikiran seperti itu. Ternyata ada sesuatu yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang sangat banyak, tapi bisa dikerjakan secara singkat, tapi hasilnya maksimal. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Tapi seperti kata Bu Nona tadi, ya tidak ada manfaatnya kalau nggak ada actionnya. Ya Bu Nona? Iya, pas. Sama Dan Pak jangan Erwin. takut salah. Iya, kalau tidak langsung dilakukan apa yang disampaikan Bu Nona tadi, ya tidak ada manfaat untuk kita. Nggak kita rasakan manfaatnya gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya pikir marilah sama-sama kita mencoba jangan takut salah seperti kata Bu Nona. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, saya alihkan lagi ke Bu Silvi. Oke, sudah dengan berakhirnya pemaparan materi dari Bu Nona, maka untuk hari kedua ini berakhirlah sesi diskusi kita. Bapak dan Ibu. Udah foto-fotoan Bu Silvi? Oh iya, tunggu saya cek. Oh iya, foto, lupa. Ini pertanyaannya kebetulan udah nggak ada lagi, ya udah habis. Oke, bentar ya, saya buka ini. Bapak Ibu, mohon dibuka kameranya, kita foto sebentar boleh? Bapak Ibu siswa kami. Bentar ya. Udah pada buka. Ada Sukma, ada Bu Juni. Ramai nih. Ada Pak Hendro. Oke, sudah kita mulai aba-aba ya. 1, 2, 3, cheers. Cheers. Oke. Bu Silvi, boleh sarang iyo. Boleh sarang iyo. Oke ya, sarang ya. Mana nih Bu? Bisa Bu. Oke, 1, 2, 3, sarangyo. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Silvi. Bapak Ibu. Oke, dengan berakhirlah sesi foto hari ini, maka berakhirlah diskusi kita untuk hari kedua. Jumpa lagi Bapak Ibu esok hari ketiga, hari terakhir. Dan setelah itu nanti di Google Classroom akan ada sedikit feedback yang kami minta, nggak banyak, sedikit aja, untuk membuktikan bahwa pelatihan kita kali ini berhasil, ilmunya sampai, Bapak Ibu bisa menggunakan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat. Oke, tanpa berpanjang kalam, kita akhiri saja untuk hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.